terkait dengan kasus DKI Jakarta misalkan, ya memang sampai pada hari ini seperti juga yang saya sampaikan ke depannya dan saya konfirmasi juga dengan Ketua Umum bahwa finalisasi penentuan yaitu janjinya kan pada bulan Juli segera setelah hasil survei dilakukan. Karena Partai Golkar tetap melakukan hasil survei dan survei yang dilakukan bukan hanya secara general tetapi itu secara detail bahkan sampai misalkan kalau di sini ada DKI itu ada 6 ya ada 6 termasuk Pulau Seribu kan ya. Jadi ini itu akan kita lihat betul untuk melakukan pemetaan. Ya, sambil ada juga kan survei-survei yang sudah dilakukan di mana di situ ditempatkan ya Saudara Anies Baswedan pada posisi nomor 1, kemudian kalau 2 head to head berarti kan RK, kemudian kalau masuk Ahok di sini saling dinamis, sangat dinamis dan lain-lain sebagainya. Nah oleh karena itu saudara sekalian maka sambil konsolidasi internal koalisi Indonesia Maju untuk membicarakan bagaimana distribusi kader-kader partai yang ada di seluruh ya provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan secara berkeadilan. Di sisi lain masing-masing partai juga yang punya kepentingan subjektif untuk melakukan dengan caranya sendiri terutama survei-survei yang ada. Nah kalau Golkar konsisten pada survei. Nah pada bulan Juli mungkin pada minggu kedua ya kan Juli kan nanti pendaftaran mulai kan anunya itu apa? Finalisasi Agustus kan ya. Nah, tanggal 27 kalau tidak salah ya. Ini kan masih ini perlu waktu sehingga konsolidasi karena kepentingan kita itu kita ingin menang. Kenapa kita ingin menang? Karena ada jaminan efektivitas pelaksanaan kepemimpinan Prabowo Gibran untuk mewujudkan ya visi misinya untuk kepentingan rakyat. Ya, saya kira itu saudara sekalian penjelasan secara umum dari saya ya bahwa Partai Golkar sampai pada hari ini ya masih melakukan satu sisi koordinasi dan konsolidasi dengan partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju karena kita ingin tetap solid, memiliki komitmen yang sama, langkah-langkah yang sama, strategi yang sama untuk memenangkan pilkada provinsi dan kabupaten kota, tapi di sisi lain juga kita melihat realitas yang ada. Dan untuk menjembatani ini semua, maka pendekatan akademik yang dilakukan adalah kita harus melakukan survei. Dan survei itu baru selesai pada bulan Juli yang akan datang. Sehingga Juli yang akan datang, Partai Golkar sudah menentukan sikapnya apakah RK ya tetap di Jawa Barat atau di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar, ya, Ketua Umum telah mengambil kebijakan memang RK ditugaskan di 2 tempat. Jadi RK itu mendapat 2 surat tugas. Pertama adalah tugas tetap di Jawa Barat, kemudian yang kedua juga diberi tugas kepada RK untuk melakukan ya sosialisasi dan penguatan ya elektabilitas di DKI Jakarta. Nah, ini kan artinya memang ada pintu masuknya. Dan oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada partai-partai koalisi yang lain. Sebutlah misalkan Gerindra, ada PAN dan ada yang lain sudah memberikan dukungan. Ya, jadi dukungan-dukungan yang ada itu kita ucapkan terima kasih dan dukungan itu diberikan setelah ada penugasan, bukan sebelumnya. Ya kalau misalkan sebelum ada penugasan dan ada dukungan itu boleh curiga, tetapi karena dukungan diberikan setelah ada penugasan, maka tidak ada arti lain kecuali bagaimana mengatur strategi untuk memenangkan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.